Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Ramadhani. Saya Nurul Hikmah. Saya Ashima Mahfudni. Saya atas nama Muhammad Afif Ofat Hapsar dari kelompok 2. Seiring dengan perkembangan teknologi, volume data yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia meningkat secara eksponensial. Data ini berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi online, media sosial, perangkat IT, aplikasi mobile, dan masih banyak lagi. Tantangan utama yang dihadapi dalam sebuah organisasi adalah bagaimana mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data tersebut untuk menyediakan wawasan yang berharga. Nah, di sini data warehouse menawarkan solusi dengan cara mengintegrasikan data dari berbagai sumber dalam satu platform yang berbeda atau berbeda dalam terstruktur. Data warehouse adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data tersebut dari berbagai sumber dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari data warehouse adalah untuk menyediakan fondasi yang kuat untuk analisis data yang mendalam, dan pelaporan bisnis yang komprehensif. Data warehouse memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem penyimpanan lainnya, yaitu berikut adalah beberapa karakteristik utama dari data warehouse. Nah, yang pertama itu berorientasi subjek. Data warehouse mengatur data berdasarkan subjek utama dari bisnis seperti pelanggan, produk, penjualan, dan lain-lain. Ini berbeda dengan basis data operasional yang biasanya berorientasi pada aplikasi atau fungsi tertentu. Yang kedua itu terintegritas. Data warehouse menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda, menghilangkan inkonsistensi, dan memastikan bahwa data disajikan dalam format yang konsisten. Proses ETL atau extract, transfer, dan load digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Yang ketiga itu waktu. Data dalam data warehouse mencakup elemen waktu, memungkinkan analisis tren dan perubahan dari waktu ke waktu. Data disimpan dalam periode waktu yang panjang, seringkali dalam bentuk historis, untuk mendukung analisis waktu. Nah, yang keempat itu non-volatil. Data dalam data warehouse bersifat non-volatil. Artinya, sekali data dimasukkan, data tersebut tidak bisa diubah atau dihapus. Setiap perubahan pada data dilakukan melalui proses penambahan data baru. Nah, yang kelima, dimensi dan fakta. Data warehouse terdiri dari tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi berisi atribut deskriptif yang memberikan konteks lebih lanjut untuk data di tabel fakta. Tabel fakta berisi data numerik dan metrik yang terkait dengan proses bisnis. Yang keenam, data warehouse. Yang keenam itu dukungan untuk query dan analisis yang kompleks. Data warehouse dirancang untuk mendukung query yang kompleks dan analisis secara mendalam, yang biasanya tidak mungkin dilakukan di basis data operasional. Nah, yang ketujuh itu data konsolidasi, menggabungkan data dari berbagai sistem sumber untuk memberikan pandangan tunggal yang konsisten dari informasi bisnis. Yang kedelapan, optimasi untuk pembacaan. Struktur data warehouse dioptimalkan untuk query pembacaan dan analisis daripada transaksi atau operasi penjualan. Yang kesembilan, arsitektur berlapis. Biasanya data warehouse memiliki arsitektur berlapis yang mencakup staging, area, data information layer, dan access layer untuk pengambilan data yang efisien dan efektif. Nah, itu tadi adalah karakteristik dari data warehouse yang menjadikan sebagai alat yang sangat berguna bagi organisasi yang ingin mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data mereka untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Pada kelompok kami mengambil studi kasus penggunaan data warehouse dalam industri perbankan. Industri perbankan
menghasilkan dan mengolah sejumlah besar data setiap hari, termasuk data transaksi, data nasabah, data pinjaman, data risiko. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen risiko, dan pengalaman nasabah, kita harus menggunakan yang namanya data warehouse. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Yang pertama, kita perlu pengumpulan data, mengambil data dari sistem transaksi bank, manajemen nasabah, dan pinjaman serta risiko. Di situ kita perlu pengumpulan data. Nah, selanjutnya itu penyimpanan data. Struktur data warehouse. Data disimpan dalam bentuk yang rapi dan mudah diakses. Selanjutnya, kita perlu menggunakan tools yaitu yang namanya Pentaho, yaitu alat untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Apa manfaat dari data warehouse ini dalam industri perbankan? Yang pertama yaitu manfaatnya yaitu manajemen risiko. Bank bisa lebih mudah mengidentifikasi dan mengelola risiko. Selanjutnya yaitu kepuasan nasabah, memahami kebutuhan nasabah sehingga kita bisa memberikan layanan yang lebih baik. Selanjutnya itu kepatuhan regulasi, memastikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya memudahkan kita dalam pengambilan keputusan lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan data dalam industri perbankan ini akan membantu mengelola data dengan lebih baik, meningkatkan manajemen risiko, kepuasan nasabah, dan efisiensi operasional, serta memberikan keunggulan kompetitif melalui analisis data yang mendalam. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan di Pentaho, yaitu dengan tema multidimensional data. Jadi pertama-tama kita buat database-nya terlebih dahulu, yaitu saya membuat data dimensi dan juga DB penjualan. Selanjutnya kita mengimpor data pada DB penjualan. Selanjutnya kita masuk ke Pentaho. Pada Pentaho, buatlah step seperti gambar berikut, yaitu table input karyawan, table input cabang, stream lookup, concat field, add sequence, select values, dan table output. Selanjutnya kita konfigurasi table input karyawan, di mana kita membuat koneksi terlebih dahulu ke database, dan kita mengkonfigurasi table input karyawan, yang di mana kode SQL ini merupakan kode untuk menginput data MS karyawan dari database yang kita download sebelumnya, yaitu DB penjualan. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke table input cabang. Sama seperti tadi, kita membuat koneksi terlebih dahulu ke DB yang akan kita outputkan datanya, yaitu ke database data dimensi. Lalu kita konfigurasikan kode SQL-nya, yang dimana kode SQL ini merupakan kode untuk menginput data MS cabang dari database yang kita sudah download sebelumnya, yaitu DB penjualan. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke stream lookup. Nah, pada stream lookup ini merupakan untuk menghubungkan dua atau lebih data berdasarkan key. Jadi dalam kasus ini yang ingin kita diketahui itu adalah karyawan berdasarkan data yang ada pada tabel MS cabang. Jadi pada lookup step kita pilih table input cabang karena yang ingin dicari adalah data cabang. Selanjutnya pada the keys to look up the value, pada kolom field kita masukkan kode cabang yang di kode cabang yang diambil dari data step table kode cabang yang diambil dari step table input cabang. Selanjutnya pada specify the field to retrieve, ini kolom fieldnya pilih kode cabang dan nama cabang. Selanjutnya kita masuk ke concat field. Nah, concat field ini berfungsi untuk menggabungkan nilai dari dua kolom atau lebih. Jadi pada kasus ini nama karyawan dibagi menjadi dua, yaitu nama depan dan nama belakang.
dengan menggunakan concat field, nama depan dan nama belakang akan digabungkan menjadi satu. Nah, pada target field name ini kita masukkan nama lengkap karyawan, karena ini akan dijadikan kolom untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang. Pada separator kita ganti simbol yang ada menjadi spasi satu kali. Jadi ini nanti akan menjadi pemisah antara nama depan dan nama belakang. Selanjutnya pada tab field, masukkan nama depan dan nama belakang. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita lanjut di Add Sequence. Add Sequence ini berfungsi untuk menambahkan satu kolom yang bernilai angka sequence. Pada name of value kita masukkan ID dimensi karyawan. Ini berfungsi akan menjadi kolom untuk menampung angka secara berurut dan mengikuti jumlah data. Selanjutnya kita tekan OK. Selanjutnya pada step Select Values. Select Values ini untuk menampilkan ID dimensi karyawan, kode cabang, nama cabang, kode karyawan, dan nama lengkap karyawan. Selanjutnya kita klik OK. Yang terakhir yaitu table output. Pada connection kita pilih koneksi atau buat koneksi baru dan kita hubungkan dengan database kedua yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu data dimensi. Selanjutnya pada target table kita masukkan tabel yang kita inginkan. Misalnya di sini saya buat tabel hasil. Selanjutnya kita klik SQL untuk execute. Lanjut kita close, lalu kita klik OK. Terakhir kita run untuk melihat apakah berhasil jalan atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat, Pentaho pun berhasil dijalankan dan kita masuk ke database untuk mengecek hasilnya. Kita masuk ke data dimensi dan TB hasil. Pada TB hasil kita berhasil melakukan multidimensional data dengan menampilkan kode cabang, kode karyawan, nama cabang, nama lengkap karyawan, dan ID dimensi karyawan berdasarkan konfigurasi yang kita lakukan di Select Values tadi.